Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jangan bingung kenapa saya seram lagi karena ini baru mulai direkam. Kita sudah ngubek-ngubek konsekuensi dan istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan relativitas khusus ketika kita berbicara tentang benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi kan sebenarnya gitu aja ya. Masalah yang kita bahas di minggu lalu itu adalah ketika benda yang kita tinjau bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka realitas atau dinamikanya itu udah nggak bisa dijelaskan lagi dengan hukum Newton biasa. Lalu kemudian Einstein menurunkan bagaimana dia menggunakan transformasi Lorentz, bukan transformasi Galilean lagi, untuk menjelaskan bagaimana dua pengamat dengan kerangka relatif yang bergerak relatif masing-masing dengan kecepatan tertentu bisa melihat atau mengkarakterisasi suatu event. Ya, kita kemarin bahasnya secara sekilas baik itu posisi, waktu, beda jarak, beda waktu, dan juga tentang kecepatan juga. Kemarin kita belajar tentang hukum pertambahan kecepatan, ya, kecepatan relatif yang dilihat, sampai ke bahkan momentum dan energi. Jadi bahwa momentum dan energi juga secara relatif diukur dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke satu hal lagi, yaitu tentang foton dan gelombang materi. Ya, kita kembali lagi ke pembahasan tentang cahaya. Apa yang diturunkan oleh Einstein itu kemarin itu adalah tentang konsekuensi bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itulah yang kita gunakan sebagai bagaimana kita mengamati suatu peristiwa. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat benda bergerak, maka semestinya kita melihat cahaya yang ditampilkan oleh benda yang bergerak tersebut, ya, sehingga kita bisa karakterisasi bagaimana bergeraknya, seberapa cepat, seberapa jauh. Nah, maka dari itu, ketika bendanya itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka istilahnya karakterisasi dari setiap gerak itu akan sangat berbeda karena ya cahaya dengan bendanya saling kejar-kejaran, kan gitu ya. Ada jeda waktu tersebut. Ditambah terkait dengan waktu akan punya kendala untuk kita untuk bisa mensinkronisasi jam, ya karena untuk membuat jam itu tersinkronisasi kita perlu komunikasi yang juga secara maksimal digunakan dengan gelombang elektromagnetik. Ya, sebenarnya sinkronisasi nggak selalu harus pakai gelombang elektromagnetik ya. Cuma yang paling cepat itu kan gelombang elektromagnetik. Ya, misalnya istilahnya kalau saya pakai suara bisa ya. Misalnya saya panggil Faiz jam berapa kan sampai ya gelombang saya sampai ke Faiz, Faiz juga sampaikan ke saya. Nah, cuma yang paling cepat saja perlu waktu. Artinya waktu yang ditunjukkan setiap koordinat juga pasti akan relatif karena adanya perbedaan tersebut. Makanya muncul istilah pengamat proper dan improper kemarin. Nah, kita masuk di sini ke gelombang materi. Ya. Jadi selama ini kan kita mengenal ada yang namanya terms yang kita kenal ya, kita ubek-ubek di 2 semester ini bahkan, yaitu terms yang kita sebut sebagai gelombang. Ya. Kalau kita bicara soal gelombang, maka karakterisasi dari gelombang itu kan pasti berbeda dengan karakterisasi yang kita punya sebagai kumpulan dari materi. Ya, kalau kita bicara soal materi. Ya. Kalau kita bicara soal materi, kita pasti bicara soal momentum, ya kan? Momentum pasti bicara soal kecepatan. Kecepatan bicara soal perbedaan posisi, perpindahan tempat. Dan kalau kita sebut materi yang berpindah tempat, maka sebenarnya kita berbicara soal sesuatu yang terlokalisasi. Ya nggak? Kalau saya ada di sini, ya saya di sini. Terlokalisasi di sini. Kalau saya pindah ke sana, ya masanya terlokalisasi pindah ke sana. Kan gitu ya. Sedangkan kalau gelombang, kalau Anda lihat cahaya, ini kan cahaya kan lagi ada di sini, ya nggak? Sebagai gelombang. Kalau kita bilang cahaya di sini atau di sana, ya di sepanjang sini ada semua. Dia nggak bisa kita bilang terlokalisasi secara khusus di satu tempat. Makanya kan gelombang dengan materi itu jelas berbeda, ya nggak? Ya satu tadi ini, dan kalau kita bicara soal energi, ya kita bisa soal energinya. Bentuk energinya itu punya 2 jenis ya. Ada yang potensial, ada apa lagi? Kinetik. Energi potensial kalau Anda masih ingat kuliah kita di semester lalu itu berhubungan sama posisi. Ya. Kalau kita bicara soal ini mouse ada di atas meja, dia punya energi potensial karena ketinggiannya di atas meja kan.
Ditambah karena dia di lantai 2, ya masuk. Ya, masuk aja, masuk. Kalau kita di lantai 2, maka ada juga ya kita posisinya terhadap tanah. Terus kalau kita ada di atas di Jatinangor, dia mungkin berapa meter di atas permukaan laut, kita punya energi potensial yang sama juga. Ya, artinya berhubungan sama posisinya. Kalau kinetik, dia berhubungan sama kelajuannya ya. Ketika suatu benda bergerak, dia punya energi ini. Dan kita sudah tahu, kita ubuk-ubuk itu semua di semester 1 terkait hukum Newton segala macam. Sedangkan gelombang, kita punya karakterisasinya adalah ada frekuensi, ada panjang gelombang. Betul? Yang keduanya nanti akan menunjukkan seberapa besar kecepatan rambatnya. Dan kalau kita bicara soal energi dari gelombang, contohnya gelombang elektromagnetik, Anda masih ingat, kita tunjukkan dengan vektor pointing. Di mana vektor pointing rata-rata itu akan sama dengan intensitas gelombang elektromagnetik. Dan intensitas gelombang elektromagnetik itu menunjukkan seberapa kuat dia. Karena saya juga sudah turunkan bahwa kalau gelombang elektromagnetik dalam bentuk radiasi itu punya intensitas tertentu, maka dia akan dapat memberikan tekanan kepada permukaan yang dikenalinya. Ya, kita sudah turunkan kan? Kemarin yang itu laser beam itu loh. Ya, kan ada intensitas, kita bisa turunkan gaya, kita bisa turunkan tekanan. Ya, artinya energi dari gelombang itu berhubungan dengan intensitasnya, dan intensitas itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Dan seperti yang Anda tahu, yang namanya amplitudo itu berhubungan dengan terang dan redup atau gelapnya, ya, terang dan redupnya suatu cahaya. Jadi kalau kita bilang energi cahaya itu besar, ya kita kalau cahaya sebagai gelombang, maka kita lihat dia terang atau enggak. Kalau terang, ya berarti dia punya energi yang tinggi. Kalau redup atau kalau gelap, bahkan tidak ada energinya. Nah, tapi ada beberapa hal fenomena yang muncul yang tidak dapat dijelaskan oleh dua hal ini. Nah, sehingga memunculkan suatu konsep, suatu teori bahwa terjadi yang namanya dualisme. Ya, bukan dua lipa ya. Nggak ada, kalau dua lipa penyanyi, cakep. Ya, ini dualisme. Maksudnya dualisme itu apa? Gelombang itu memiliki sifat materi. Materi pun sebaliknya memiliki sifat gelombang. Ya. Jadi gelombang dan materi itu bukanlah dua entitas yang sebenarnya bisa kita pisahkan. Tetapi kenapa suatu benda atau sesuatu itu kita sebut hanya gelombang saja? Karena sifat-sifat materinya itu tidak signifikan nilainya dibandingkan sifat-sifat gelombang. Ya. Makanya kalau kita bisa lihat, ya gelombang itu gelombang cahaya seperti gelombang saja secara umum. Begitu pula dengan materi. Kenapa materi itu tidak terlalu bisa dideteksi sifat gelombangnya? Ya karena sifat gelombangnya tidak sesignifikan itu. Contoh paling gampang kita itu kan tersusun dari banyak materi ya, kompleks sebenarnya. Tapi kita materi, jelas bukan gelombang. Kita sebenarnya punya panjang gelombang. Jadi selama kita punya momentum atau sedang punya bergerak dengan sesuatu, sebenarnya kita ada gelombang. Cuma karena gelombangnya, panjang gelombangnya itu sangat kecil, sangat pendek, jadi tidak bisa terdeteksi dengan signifikan. Atau bahkan sangat panjang. Oke, karena besarnya itu dia tidak terlalu signifikan. Jadi materinya, jadi istilahnya kita juga materi juga punya. Nah, ini yang disebut dengan dualisme gelombang materi. Makanya di sini kita membahas tentang gelombang materi. Bahwa materi juga punya sifat gelombang, gelombang juga akan punya sifat materi. Nah, foton itu apa? Nanti akan kita ambil konsep foton bahwa ternyata cahaya sebagai gelombang elektromagnetik itu yang punya sifat materi, itu dilihat sebagai paket-paket energi. Setiap paket energi kita sebut dengan nama foton. Jadi ibarat kata cahaya yang selama ini bersinar begini mengenai saya di sini itu sebenarnya tersusun dari paket-paket energi. Maksudnya paket tahu ya, jadi kayak bulatan-bulatan energi. Ya mungkin bulatan terlalu kasar ya kita bayangkan ada bulatan, tapi istilahnya dia energinya itu paket-paket yang diskrit gitu loh.
Jadi misalnya kalau kita sebut energinya foton itu 100 joule, ya 100 joule itu merupakan kombinasi atau bentuknya adalah beberapa paket-paket foton. Ya, paket-paket energi. Kita sebut sebagai foton. Itu konsepnya. Nah, hal ini itu akhirnya muncul yang namanya fisika modern. Karena konsep foton dan gelombang materi itu nggak ada di fisika klasik. Ini udah baru. Ya. Nah, mungkin saya akan lanjutkan kalau Anda sudah punya slide-nya. Mungkin Anda bisa lihat foto ini ya. Itu circle. Circle bukan circle Senopati, bukan circle Siliwangi, bukan ya. Ini circle yang luar biasa. Ya, karena ini kalau nggak salah ini Copenhagen Conference. Jadi orang-orang ini saya hanya kasih keterangan nama untuk beberapa orang yang sekiranya kita akan banyak panggil atau berhubungan dengan apa yang kita pelajari. Di situ ada Einstein tentu saja, dan ada Lorentz sebelahnya. Nah, Lorentz ini seperti yang saya pernah sampaikan, transformasinya yang diturunkan oleh Pak Lorentz ini, itu oleh Pak Lorentz itu tidak istilahnya di advance, dipelajari lebih lanjut tentang secara natural dia merupakan transformasi koordinat relatif antara pengamat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya ya. Dan itu dilakukan oleh Einstein. Jadi Lorentz itu sebenarnya diciptakan atau ada muncul diturunkan bukan untuk relativitas Einstein, tapi Einstein untuk relativitas khususnya menggunakan transformasi Lorentz untuk menjelaskan bagaimana dua koordinat antara dua pengamat yang relatif tersebut berhubungan. Karena tidak bisa lagi pakai transformasi Galilean. Ya, mereka ketemu di sini. Lalu ada Curie, Anda tahu ya? Marie Curie ini luar biasa karena dia punya 2 gelar Nobel di 2 bidang yang berbeda, dan ya beliau cukup luar biasa. Dan satu lagi ada Planck di sini, Max Planck, mungkin Anda pernah mendengar ya namanya Max Planck. Disinilah yang dia dengan postulat dia ya, teori kuantum itu kemudian muncul. Anda mungkin pernah dengar ya teori kuantum. Lalu ada Dirac, ada Bohr, ada Schrödinger, ada Heisenberg. Ya, Anda mungkin udah kenal yang namanya Schrödinger, ya Anda pernah dengar cerita-cerita soal kucing Schrödinger gitu ya, ada segala macam yang suka dengan bacaan fisika-fisika populer. Anda sering pasti mendengar kata Schrödinger. Keren banget rasanya ya, kayak misalnya. Tapi kemudian kalau kemudian nama depannya, ini Erwin ya nama depannya. Ya, mungkin kalau depannya Bambang Schrödinger mungkin agak bukan menceritakan nama Bambang ya, tapi juga nama tetangga saya. Atau Rahmat Schrödinger mungkin agak aneh. Cuma Schrödingernya keren lah. Kenapa jadi malah nama saya? Mohon maaf, bercanda aja. Tidak usah dilanjutkan lagi. Lalu ada Heisenberg, ya dua ini yang membuat istilahnya 2 teori mereka kemudian jadi landasan paling besar gitu untuk ilmu kuantum. Dan Bohr, Anda pernah mendengar mungkin ya, Niels Bohr ya, tentang di kimia mungkin ya, tentang inti atom, bahwa teorinya Bohr itu bilang bahwa elektron itu mengitari inti dalam orbitnya. Karena pada dasarnya logikanya yang aneh kan elektron sama proton kan tarik menarik ya dengan kumpulom. Jadi artinya kalau ada elektron dan proton dalam atom, semestinya elektronnya jatuh tuh. Ya enggak, elektronnya jatuh ke inti. Ketika jatuh ke inti, masuk ke inti, ketemu dengan proton, mereka jadi netral. Hilang. Ya enggak? Tapi ternyata kan enggak gitu ya. Kita punya air sekarang, artinya kita punya atom hidrogen. Kita punya beberapa zat. Kita masih bisa menghirup oksigen, artinya atom enggak begitu. Nah, Bohr ini yang kemudian pakai postulat untuk bilang bahwa elektron mengelilingi inti atom pada struktur atom. Makanya ada model atom Bohr ya. Karena setelah sebelumnya J.J. Thomson sama siapa kalau nggak salah ada, saya lupa sejarahnya. Yang kismis sama apa kan ada ya. Anda pasti belajar di kimia kan. Nah, kita juga belajar di fisika tentu saja ya, karena fisika dan kimia itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Itu bisa dipisahkan karena setelah ilmunya makin banyak. Ya, jadi dulunya ya jadi satu. Ya, maksudnya nggak ada istilahnya kimia itu beda. Ya kalau lebih susah atau lebih pusing, ya itu urusan masing-masing aja ya. Ya, jadi makanya kemudian berkembang untuk teori fisika ya untuk ya sekarang. Newton pada dasarnya itu sudah dapat menjelaskan semua aspek terkait dengan dinamika. Ya, yang kecepatannya berapa, ya, ukurannya berapa, itu bisa dijelaskan oleh hukum Newton. Sudah ada 3 ya. Hukum Newton itu sangat powerful. Bahkan sampai bisa memprediksi
orbit dari bumi atau planet di tata surya. Ya, jadi sangat powerful. Tapi kemudian kita kemarin belajar bahwa ketika bendanya kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, dia agak sedikit sulit nih mendefinisikannya. Maka kemudian akan ada namanya relativitas khususnya dari Einstein. Makanya semodern-modernnya relativitas khusus Einstein sebenarnya dia masih ditinjau sebagai fisika klasik. Karena ya setelah Anda masih kemarin melihat kalau kita ambil limit Newtonian ketika kecepatannya kecil sekali, kita tinjau dengan persamaan Einstein, masih kembali ke Newton ya. Ya. Nah, sekarang orang-orang berpikir kalau misalnya ukurannya sangat kecil. Sekarang gini, kalau kita bicara soal mobil yang bergerak, ya, ketika kita mau melihat mobil bergerak, kan kita lihat mobil di sini dengan cahaya yang mantul ke kita, dengan mobil gerak ke sana, cahaya mantul ke kita. Paham maksudnya nggak? Kita tahu posisi dua mobil, kita bisa ukur beda waktu antara mobil yang pindah dari sini ke sini, kita bisa dapatkan kecepatannya. Karena ketika kita mengamati mobil yang lewat, kita tidak mengganggu mobil. Cara kita mengamati mobil gimana? Cahaya mengenai mobil, terus cahaya itu kita tangkap. Ketika cahaya mengenai mobil, mobilnya nggak kenapa-napa kan? Dia kan tetap mempertahankan posisinya karena dia lembang. Dan cahaya itu kita pandang sebagai gelombang aja. Tapi bayangkan kalau objek yang kita lihat itu kecil sekali. Elektron, proton, kecil sekali. Ini juga segini mungkin enggak ini ya. Enggak menggambarkan, cuma kecil sekali, Anda bisa bayangkan. Ya, karena kecil sekali, cara kita mengamati sama kan? Kita tembakkan gelombang elektromagnetik. Ketika kita menembakkan elektron dengan gelombang elektromagnetik, otomatis dia kena kan? Kena elektromagnetik. Karena kena, ukurannya kecil, setelah menabrak, elektronnya gerak. Lalu setelah menabrak, cahaya mantul ke mata kita. Yang kita dapat dari mata kita, itu elektron sebelum bergerak. Betul nggak? Padahal, ketika dikenai gelombang elektromagnetik, elektronnya bergerak. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang benda yang kecil sekali, bahkan lebih jauh dari mikro, nano, ukurannya proton dan elektron, pengukuran kita itu mengganggu yang diukur. Artinya secara harfiah, kalau kita mengukur benda yang sangat kecil, kita akan selalu mendapatkan ketidakpastian yang besar. Selama ini kan kalau kalian praktikum yang besar-besar mengukur, Anda ukur ketidakpastian, tapi kan somehow kecil sekali kan, tergantung NST dari alat ukur kalian. Dan ada kemungkinan in one moment, one life, one time, one word, one change, kalian dapat sangat presisi, betul nggak? Ya nggak, apalagi coba ukur misalnya kubus atau apapun. Ya, ketika kita ukur benda yang besar, kemungkinan kita akan dapat pengukuran yang presisi itu besar juga. Sebaliknya, ketika kita ukur benda yang sangat kecil, karena pengukuran kita mengganggu sistem tersebut, ketidakpastiannya besar. Itulah mengapa kita nggak bisa lagi pakai Newton. Nah, itulah di sini kemudian berkembang satu teori yang kita namakan quantum dynamics. Di fisika kuantum, persamaan dinamiknya udah nggak lagi sama seperti persamaan dinamik Newton. Tapi kita sudah memandang sisi dari probabilistik keadaan. Nah, soal contohnya gini, kalau kenapa probabilistik ya? Kalau elektron nih, di sini ya, dia kan punya kebebasan depan belakang, kanan kiri atas bawah, betul nggak? Ketika kita tembakan, kita mau amati nih, kan kita tembakin dengan gelombang elektromagnetik. Ketika dia tembak, kan ada kemungkinan dia ke atas, kemungkinan ke bawah, kemungkinan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kemungkinan muter juga. Artinya akan ada banyak derajat kebebasan, oke? Maka dari itu, konsep dari kuantum ini kita definisikan suatu fungsi gelombang yang menggambarkan kemungkinan semua gerak dari benda yang kecil tersebut. Nah, kemungkinannya itu yang menggambarkan semua keadaan yang mungkin. Jadi kalau ditambah satu kan bisa naik ke atas, ke bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, makanya persamaan dinamikanya udah nggak lagi persamaan Newton. Tapi pakai persamaan dinamika
Schrödinger. Dan kalau kita bicara soal persamaan Schrödinger, ada beberapa gambaran, ada beberapa istilahnya picture. Ada Heisenberg picture, ada Dirac picture, ada juga Schrödinger picture. Nah, jadi udah nggak lagi F sama dengan MA lagi, guys. Enggak. Kalau ada pernah lihat persamaan Schrödinger kan, H kuadrat del kuadrat sama dengan tambah V segala macam. Dan kita nggak akan jelaskan di sini ya. Kita nggak akan jelaskan ini. Tapi ceritanya begitu. Nah, ini Einstein nggak suka. Karena menurut Einstein, ya kalau Anda pernah dengar, pernah baca, mungkin ada quotes-nya terkait hal ini, bahwa menurut Einstein Tuhan itu tidak bermain dadu. Nggak pakai probabilistik. Jadi everything in the universe should be deterministic. Dia pergi kemana, dia punya energi berapa, pergi kemana, segala macam, dia ada di mana seharusnya. Kalau kita tahu persamaannya, kita tahu semua variabel yang mendasarinya, kita bisa tahu secara pasti. Apa maksudnya? Ya, menurut Einstein gitu. Nah, menurut kuantum, enggak, hukum alamnya kita mengganggu yang diukur sehingga kita hanya bisa tahu probabilistik. Makanya kalau kita bicara soal reaksi kimia, kita bicara soal unsur, maka kita bicara soal orbital ya. Anda masih ingat orbital? Aufbau yang SP, SPD, SPDF gitu. Apa itu orbital? Orbital itu adalah letak elektron itu berada. Kemungkinannya. Makanya kan kalau orbital, kalau S itu kan bentuknya bola, ya kan? Kalau P itu bentuknya pentung, ya kan? Lalu D itu bentuknya apa? Bola, ya. Bentuk orbital macam-macam kan? Itu kenapa? Karena bentuk tersebut mewakili kemungkinan elektron itu ada di situ. Makanya awan elektron kan disebutnya kan? Nah, itu yang disebut sebagai orbital. Itu kuantum. Yang kita, makanya kan kalian pernah dengar kan bilangan kuantum, ya. L, S, L, M, dan kok S sih? Pertama N ya, N, M, L, dan S ya. Nah, itu berhubungan dengan bagaimana orang itu memandang kuantum. Dan epicnya itu adalah kita nggak bisa lihat bahkan dengan mata telanjang elektron dan segala macam saat itu. Ya. Nah, makanya Einstein nggak begitu suka dengan teori kuantum, katanya ya. Bukan nggak begitu suka itu bukan berarti benci ya, bukan kayak fansnya siapa gitu kan ketika idolnya dihina, wow. Bukan itu ya, bukan benci gitu. Maksudnya Einstein merasa sepertinya nggak begitu kalau mau menggambarkan soal keadaan, nggak seperti kuantum. Jadi makanya dia melakukan pencarian sendiri untuk itu. Dia percaya bahwa kalau dia tidak bisa mendeterministik masalah yang tadi ya, masalah elektron yang diganggu tadi, berarti ada hidden variable yang nggak ditemukan. Jadi ada variabel yang belum ketemu aja gitu loh. Kalau itu udah ketemu, ya semestinya sudah deterministik. Cuma Einstein keburu meninggal duluan sebelum itu selesai. Dan kemudian pencariannya dilanjutkan oleh banyak orang ya. Makanya ada film Theory of Everything. Karena tujuannya fisika itu pengennya adalah kita punya satu teori, satu hukum yang bisa menjelaskan semua hal yang mustahil, semua hal yang ada di fisika. Ya, jadi itu yang lagi cari fisikawan, hal besar. Tapi tentu saja ada banyak hal ya. Karena kalau kita mau membangun teori, maka hal selanjutnya adalah harus secara empiris atau diamati. Ada percobaannya. Makanya banyak, kalau kalian melihat ada banyak kandidat theory of everything ya. Ada M teori, ada string teori. Pernah dengar mungkin yang pernah nonton film-film yang agak geek, kan sering disebut string teori atau apa, brain teori atau apa, ada banyak. Itu kandidatnya. Cuma setiap kandidat teori itu punya apa namanya, istilahnya kesulitan sendiri. Apakah dia secara teori itu indah, tapi kalau nggak ditemukan di dunia nyata, belum bisa dideteksi, ya nggak bisa disebut benar juga. Ya, nah itu. Nah, kita hanya akan mempelajari secuplik saja tentang konsekuensi bagaimana teori kuantum itu ada. Ya, jadi karena SAP-nya nggak sampai persamaan Schrödinger dan segala macam, biasanya awali dengan cerita ini. Dan kita hanya akan belajar 3 poin saja tentang apa yang terjadi dengan teori yang ada di fisika ini, sehingga kita perlu sekali teori yang baru. Ya, makanya disebut fisika modern. Karena fenomena yang diamati saat itu dan dipikirkan itu tidak bisa dijelaskan oleh fisika yang ada saat itu. Makanya perlu postulat-postulat, perlu loncatan-loncatan yang muncul. Ya. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari adalah tentang
bagaimana Einstein mendapatkan Nobelnya, yaitu tentang efek fotolistrik. Nah, kita mulai dengan tadi konsep foton. Nah, jadi namanya foto, ya foto itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu foton ya. Ya, jadi foto seperti fotosintesis, foto box gitu ya. Foto box mau lucu coba. Yang gantung banget, nggak rule of three banget. Ya maksudnya kita membayangkan tadi ya bahwa cahaya atau foto di sini terdiri dari paket-paket energi. Ya, jadi foton itu adalah sebutan untuk gelombang elektromagnetik atau cahaya di sini ya kita sebutannya termsnya yang terkuantisasi. Terkuantisasi itu artinya terbilang ya, terbilang paket-paket energi. Jadi di sini ya bukan itu maksudnya ada paket energi. Ya, jadi ada paket. Aduh jamin lawas banget ya. Aduh, saya kemarin sering nemu mipan susu aja tuh rasanya kayak lawas banget ini mipan gitu. Tuh ya, mipan susu itu loh. Akakus nyam gitu loh. Itu tuh kayak udah say yesterday nggak sih itu tuh. Pas ditonton kok lucu, terus ada nemu video YouTube yang 1 jam mipan susu. Wah, gila ini ada orang berdedikasi sekali gitu loh. Nontonin mipan susu itu sampai 1 jam terus dapat YouTube. Ada nonton juga kayak saya. Heran juga. Ya. Jadi paket-paket energi ya. Jadi artinya cahaya itu sebenarnya dipandang tersusun dari kumpulan-kumpulan energi. Nah, yang ditanyakan kemudian, kumpulan-kumpulan energi itu, jadi seperti seolah-olah ada kayak kalau kita punya sekumpulan elektron, itu kan sebenarnya elektron-elektron yang bergerak bersama-sama kan. Atau misalnya kita bicara soal air. Air itu kan sebenarnya kan kumpulan molekul-molekul air yang kumpul jadi satu, nanti di sungai kan jalan kan, jadi stream. Ya enggak? Kita nggak melihat dia sebagai satu kesatuan molekul air, tapi jadi air yang mengalir bareng-bareng kan. Tapi pada dasarnya kita tahu dia tuh kumpulan dari molekul-molekul air. Nah, analoginya sama. Kita melihat stream cahaya ini ya, berkas cahaya ini sebenarnya terdiri dari kumpulan-kumpulan molekul yang kita sebut sebagai foton, dan masing-masing foton itu punya energi sendiri. Itu konsepnya. Ya, walaupun sebenarnya kan ini konsep yang cukup breakthrough. Kenapa? Sebelumnya kita lihat gelombang elektromagnetik itu cahaya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, di mana dia adalah perpaduan dari medan listrik dan medan magnet yang muncul dari adanya peristiwa istilahnya persamaan Maxwell itu ya. Ya, jadi dipandang seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, oke, kalau gitu energi satu foton itu bergantung sama apa? Nah, ini kemudian diturunkan oleh Planck ketika dia mempelajari soal peristiwa yang namanya radiasi benda hitam atau black body radiation. Sebenarnya black body radiation seperti ini. Kalau kita bicara soal benda yang berwarna hitam, maka kita bisa bayangkan semua cahaya, semua gelombang elektromagnetik yang mengenai benda tersebut diserap total, oke? Dan kalau kita bicara gelap, itu kan artinya warna hitam itu karena semua diserap oleh cahaya, diserap oleh benda tersebut. Tapi kalau yang namanya diserap, maka kan energinya nambah tuh, ya bendanya. Maka semestinya energinya juga akan keluar, tapi dalam bentuk yang lain, karena dia gelap, dia nggak mungkin membenarkan cahaya. Oke, bisa dipahami nggak maksudnya? Ya, karena kan kalau terkumpul terus ya lama-kelamaan akan makin besar. Kalau dia nggak bisa contain itu energi, ya dia energi harus keluar dalam bentuk yang lain. Tapi nggak mungkin dalam foton lagi, kenapa ya? Karena dia benda gelap, benda hitam. Ya jelas dia nggak bisa memandarkan cahaya. Makanya dia keluarkan dalam bentuk radiasi temperatur atau panas. Ya, jadi artinya ketika benda hitam disinari cahaya, dia akan mengeluarkan panas ke sekelilingnya, berradiasi panas. Ada temperatur. Nah, dengan temperatur yang ada, kita bisa plotting distribusinya. Oh, di daerah sini berapa, kalau kita kasih ke panjang gelombang berapa, dia berapa, segala macam. Nah, sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan soal ini. Itu Stefan Boltzmann, segala macam. Ada banyak di fisika klasik. Yang kalau Stefan Boltzmann, Anda masih ingat mungkin yang berhubungan dengan T⁴, energi berhubungan sama T⁴. Anda mungkin pernah dengar. Kalau nggak dengar nggak masalah. Saya juga nggak akan jelasin terlalu dalam.
Ya ini cerita aja biar alurnya masuk gitu ya. Nah, lalu Pak Planck ini kemudian, karena nggak bisa menjelaskan ya, selalu gagal, Pak Planck ini kemudian memberikan suatu postulat. Ya, sekali lagi, kalau postulat itu artinya aksioma ya. Itu dalil yang jadi dasar tapi nggak pakai pembuktian, bahwa energi foton itu sebanding dengan frekuensi dari gelombang elektromagnetiknya. Ya, sekali lagi, energi satu foton itu sebanding dengan frekuensinya. Ini adalah postulat dari Pak Planck. Nah, kenapa postulat? Karena ini nggak pernah ada sebelumnya. Yang namanya cahaya atau gelombang elektromagnetik itu nggak pernah ada ya sebagai gelombang. Dia punya energi sebanding sama frekuensinya, nggak ada. Energi ya sebanding sama amplitudo kuadrat intensitasnya. Nggak ada nih. Nah kalau ditanya kok bisa ya, itulah yang namanya postulat. Dia bisa menjelaskan ketika energinya dipandang seperti ini, maka untuk radiasi benda hitam itu cocok secara teori. Jadi artinya, oh, loh, apakah memang benar? Ya udah, kita anggap saja ini benar. Kan gitu, postulat kan gitu kan. Kayak kemarin postulat relativity, dan ini contoh yang paling kasar kan sebenarnya kalau Anda bisa lihat, postulat Einstein yang pertama bilang bahwa hukum fisika itu berlaku di kerangka manapun. Siapa yang bisa memastikan? Ya kan? Ya enggak, susah loh. Kerangka manapun loh. Soalnya kalau kemudian dibuktikan ada satu saja kerangka, hukum fisikanya berbeda. Ingat, berbeda itu bukan berarti apa-apa ya. Kalau cuma tetap kecepatan dibagi waktu tetap sama ya. Kalaupun kecepatannya ditambah ada relativitas segala macam itu tetap sama ya. Maksudnya hukumnya beda itu misalnya kecepatan itu bukan lagi jarak dari waktu, bukan. Kalau misalnya apa dibagi apa yang lain, dimensinya sudah berbeda. Nah, itu hukumnya berarti dibilang berbeda ya. Maksudnya berbeda. Itu kan postulat aja. Jadi bisa memastikan. Ketika ada yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa ada satu kerangka yang beda fisikanya dan itu benar empirical, ya relativitas Einstein bisa runtuh. Dan keruntuhan suatu teori itu bukan sesuatu yang memalukan. Ya, apalagi kalau kita bicara soal fisika yang berkaitan sama sesuatu yang terus naik, alam semesta misalnya. Kan alam semesta dipercaya itu kan mengembang, dipercepat. Ya kalau suatu saat kemudian stop, terus balik lagi, ya teorinya berubah kan? Ya enggak? Makanya orang ilmuwan dan segala macam berbondong-bondong ngirimin sesuatu, pesawat pergi ke luar angkasa untuk bisa nangkep sinyal lebih tajam lagi. Ya, agar kita lebih tahu si alam semesta ini apa. Banyak yang bilang kayak kiamat itu buminya hancur. Tapi mungkin scale-nya kalau kita bicara soal kiamat, scale-nya nggak cuma bumi. Alam semesta nggak yang hancur. Kalau bumi hancur, emang alam semesta ini punya signifikansi yang besar? Mungkin enggak kan ya? Makanya jangan sombong. Makanya saya tuh kadang ketawa ketika ada yang sombong gitu, kayak apa gitu, sok lucu, sok keren, sok pinter. Karena kalau bumi nggak ada, alam semesta emang bersignifikasi enggak juga. Jangan kan alam semesta tata surya juga, iya nggak gimana-gimana aja gitu. Ya enggak? Dan Anda bukan yang paling penting, kita bukan yang paling penting di bumi kan? Ya enggak? Nggak usah bumi lah, di Jatinangor. Nggak usah Jatinangor lah, komplek Anda tempat ngekos, nggak tahu juga kan paling penting ya kan? Dan penting-pentingnya juga mungkin sendiri ya. Maksudnya itu yang membuat sebenarnya banyak fisikawan yang benar belajar itu jadi humble. Walaupun kadang kalau terlalu banyak kan kepedesan ya. Oh itu sambal. Ya, lanjutkan. Nah, jadi gimana teman itu sebanding sama frekuensinya. Karena sebanding frekuensinya maka sebenarnya konsepnya adalah sebanding sama F ya. Ya Allah. Ini kenapa sih? Sebanding sama F ya. H di sini adalah konstanta Planck yang nanti akan kita bisa hitung dengan percobaan yang kita sebut sebagai efek faktor listrik ini. Tapi saya tulis itu konstanta Planck itu punya nilai 6,63 kali 10 minus 34 joule second, ingat ya, joule second. Atau kalau kita ubah joule dalam elektron volt itu 4,14 kali 10 minus 15 elektron volt second. Ya,
Ini semestinya ada di soal, tapi kalau Anda mau tulis ini cukup penting juga, sama seperti kalau Anda G atau K ya, atau epsilon 0, mu 0, itu question yang sejenis. Dan kita tahu F itu akan sama dengan C dibagikan lambda. Ya, artinya tentu saja, ya karena gelombang elektromagnetik istimewanya begitu ya. F atau frekuensi tertentu dari satu gelombang elektromagnetik itu bersesuaian dengan panjang gelombang tertentu di elektromagnetik. Nah, menariknya karena dia adalah kumpulan-kumpulan energi, makanya total energi dari suatu foton itu kelipatan bilangan asli dari HF. Jadi maksudnya HF itu adalah satu energi satu foton. Jadi ketika kita punya gelombang elektromagnetik atau cahaya dengan frekuensi misalnya 50 Hz, maka satu foton yang ada pada cahaya tersebut akan sama dengan H dikalikan dengan 50 Hz tersebut. Nah, total energi dari cahaya yang lewat tersebut itu berapa kalinya dari H kali F itu. Dan selalu kelipatan bilangan asli. Ya. Ini menariknya. Nah, karena begitu, maka kayak paket-paket kayak bubble-bubble gitu ya. Maka kalau dia menabrak materi, dia akan bisa diabsorpsi atau dia bisa diemisikan. Ya. Ini konsep ya, ini konsep foton. Sama seperti konsep muatan, positif negatif. Gak ada tandanya kan? Positif negatif itu nggak ada tandanya. Kan kalau kita bicara soal muatan kan, ini lihat, dia plusnya tuh, lu positif ya. Gitu. Atau lu mendukung periode 3 periode kan nggak ada, elektron kan nggak ada, nggak jelas, gitu kan, nggak bisa dibedakan. Gitu. Jadi politik ini ya bahaya banget. Ya. Jadi kalau tiba-tiba saya hilang, bercanda aja Pak, nggak boleh. Nah, terus ini dia. Tahun 1921 Einstein dapat Nobel. Bukan karena relativitas khusus tentu saja, karena itu bersifat teori ya, masih banyak pertentangan sana sini. Benar-benar baru ada buktinya itu setelah di tahun 2017 kemarin. Ketika black hole itu kemudian bisa ada gambarnya, itu teori Einstein itu baru ya teorinya Einstein itu benar. Ya, jadi tahun 1921 Einstein dapat Nobel dalam bidang fisika tentu saja karena service to the theory of physics and especially for this discovery of the law of the photoelectric effect. Jadi yang kita akan pelajari adalah sesuatu yang membuat Einstein itu dapat Nobel. Yaitu apa? Yaitu efek fotolistrik. Sederhananya efek fotolistrik itu adalah ketika seberkas cahaya ya dengan frekuensi tertentu tentu saja itu atau panjang gelombang ya sama kalau saya bilang frekuensi tertentu artinya panjang gelombang tertentu itu ditembakkan ke permukaan suatu material atau di sini metal, maka elektron yang bebas di permukaan metal tersebut itu bisa lepas ya dari permukaan. Jadi ketika disinari foton dia elektronnya lepas. Karena lepas dia akan punya energi kinetik tertentu. Energi kinetik itu berhubungan dengan kelajuan dari elektron. Ya, selama ini nggak ada yang mikir loh. Kalau misalnya kita tembakin senter atau cahaya atau yang punya frekuensi tertentu ke besi, ada elektronnya lepas. Ini namanya efek fotolistrik. Nah, oke, ini teorinya ada karena ya konsep foton tersebut ya kan ada energi karena frekuensi dan segala macam. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kemudian Einstein menunjukkan bahwa teori ini benar, bisa dibuktikan. Percobaan pertama, ya, kalau Anda bisa lihat di sini preparatnya, di sini ada rangkaian sederhana ya, ada 2 baterai dan satu resistor panjang yang bisa diganti-ganti besarnya. Dihubungkan dengan sebuah rangkaian tertutup, di mana rangkaian itu terdiri atas voltmeter, terdiri atas ampermeter yang dihubungkan dengan satu bejana kaca yang di dalamnya dibikin vakum. Lalu kemudian di dalamnya ada satu kotakan C di sini, ya, dan di ujung ya di salah satu ujung dari si bejananya dikasih ini logam ya, logamnya bisa apapun lah, istilah logam yang elektronnya bebas. Ya. Lalu di sini dibikin vakum, ada dikacain segala macam. Lalu ceritanya cahaya itu ditembakkan
ya tegak lurus dengan frekuensi tertentu saja ya, ada F ada lambda tertentu ke logam tersebut. Menurut menurut efek fotolistrik sebenarnya kalau di sinari dia kan ada yang lepas ya elektronnya. Ketika elektron lepas karena dia vakum, artinya ketika elektron lepas dia akan cenderung gerak karena punya energi kinetik ya. Dia akan setelah lepas dia akan gerak sesuai dengan lepasnya itu dan dia diperangkap oleh C di sini sehingga dia nggak bisa pergi kemana-mana dan akhirnya dia akan berakhir di titik hitam ini. Anda masih ingat ketika elektron gerak di satu titik ke titik yang lain maka akan ada arus listrik, makanya ada arus listrik di sini. Ya. Jadi artinya kalau elektronnya lepas dari logam, ampermeter akan menunjukkan adanya arus, paham nggak? Itu percobaan pertama. Ya, percobaan pertama. Nah, lalu untuk membuktikan ada elektron, untuk membuktikannya, ya, ada elektron nggak cuma arus saja, kita bisa sliding ini, ya, sehingga kita bikin ujung-ujung dari dua ini punya potensial tertentu. Ya, ujung-ujung dari ini ya, dari apa namanya logam sampai ke titik yang ini punya potensial tertentu. Nah, setelah elektron lepas, ya, dia akan punya energi kinetik K ya, ya nggak? Akan punya energi kinetik K, ya nggak? Ya. Nah, ketika ujung-ujung dari dua titik ini kita bikin potensial tertentu, maka elektron itu melewati potensial tertentu, sehingga dia itu akan mengalami energi potensial, oke? Kalau energi potensial yang dia lalui persis sama dengan energi kinetik yang dia dapat, maka elektron akan diam. Atau kita bisa atur potensial yang kita berikan pada rangkaian tersebut dari luar, sehingga menyebabkan energi potensial listriknya persis sama dengan energi kinetik dari elektron. Sehingga elektronnya diam. Itu yang kita sebut sebagai stopping potential. Stopping potential itu adalah besar potensial listrik yang membuat elektron yang lepas dari logam T berhenti bergerak, dilihat dari tidak adanya arus yang terukur pada ampermeter. Caranya ya, kalau elektronnya diem, kan elektron nggak nyampe ujung ya. Kalau nggak nyampe ujung, artinya nggak ada aliran elektron. Tidak ada elektron, artinya tidak ada terus ampermeter 0. Jadi bisa dicari tuh, oh potensialnya berapa sampai ampermeternya 0, dapat. Dan ini ditembakinya tuh terus-terusan ya. Jadi nggak cuma sekali, ya cuma sendirian, nggak. Ya, jadi kalau berkali-kali kan dia di stream of elektron, tapi ketika tegangannya tertentu berhenti di situ. Elektronnya nggak lagi bergerak, nggak lagi mengalir, sehingga arusnya tidak mengalir. Ya, ada stopping potensial. Nah, stopping potensial ini itu menandakan energi kinetik kan? Artinya kalau kita tahu stopping potensialnya berapa, kita tahu muatan elektron berapa besarnya, maka kita bisa mendapatkan nilai energi kinetik maksimum dari elektron. Ya enggak? Oh, artinya setelah ditembakkan cahaya, lepas dia punya energi kinetik berapa? Nah, kita bisa prediksi, oh berarti energi yang diambil dari mana, kita bisa prediksi ya. Oke, ini first eksperimen, ada potensial. Second eksperimen, sekarang gimana kalau incident light-nya kita ganti-ganti frekuensinya. Ya, jadi awalnya merah, terus jadi kuning, biru, dan kemudian mungkin ultraviolet, atasnya X, segala macam. Kita ubah terus frekuensinya. Terus kita cari stopping potensialnya, kita plot sekarang. Nah, ternyata di scan eksperimen itu dapat grafik seperti ini. Jadi bahwa antara stopping potensial sama frekuensi itu berbanding lurus. Makin tinggi frekuensinya, makin tinggi stopping potensialnya. Dan satu lagi yang menarik, frekuensi V-stop itu akan sama dengan 0 pada frekuensi tertentu. Nah, kalau 0 artinya apa? Nggak perlu dikasih potensial, ini udah berhenti. Artinya kalau berhenti apa? Tidak ada, maksudnya kalau dikasih potensial tidak ada elektron. Artinya kesimpulannya elektronnya nggak lepas ya dari logam.
Nah, itulah yang kita sebut sebagai cut off frekuensi atau frekuensi ambang. Atau jenis gelombang elektromagnetik ya, dengan frekuensi tertentu yang punya energi tertentu yang bisa membuat elektron lepas dari logam. Itu yang kita sebut sebagai frekuensi cut off. Atau kalau ada frekuensi tentu saja ada panjang gelombang ya. Jadi sebenarnya satu golongan ya. Frekuensi cut off atau panjang gelombang cut off juga sama. Dan ini kemudian mendefinisikan yang namanya work function atau fungsi kerja, yaitu energi ambang yang dimiliki setiap metal sehingga elektron bisa lepas dari dia. Bounty, buyout, ya. Buyout, oh nggak maksudnya buyout. Jadi kalau lu mau ambil Taisei Marukawa, lu harus bayar dulu berapa? Ya. Atau Fortes, ya kan? Yang kemudian ribut transfernya. Padahal aturan Bosman. Terus jadi ngomongin bola. Ini kemana-mana, emang saya nggak tahu. Kenapa saya tahu? Ya. Kalau kalian nggak tahu, berarti kalian nggak tahu bola ya. Apalagi bola Indonesia ya. Nggak tahu ya. Ya sudah, saya next saja. Skip saja. Nah, artinya kita udah punya ya, bahwa Kmax itu sebanding dengan phase stop. Lalu ada yang namanya frekuensi cut off. Dan setiap cahaya itu punya energi sebanding dengan frekuensinya. Ya, kemudian ketika sebuah cahaya dengan panjang gelombang tertentu ditembakkan ke permukaan metal, elektron dan keluar dari permukaan metal tersebut, ya, di mana tentu saja kita nggak menganggap ada energi yang hilang ya. Jadi foton ngasih, kemudian dikasih semua ke elektron. Sehingga persamaan foton listrik didefinisikan total foton H kali F sama dengan K maksimum ditambah dengan V. Ya. Nah, kalau kita substitusi K max sama dengan EV stop, kita akan punya persamaan ini ya. Kita atur. Jadi K max EV stop, lalu kemudian kita bagi semua dengan E, lalu kita arrange saja. Hasilnya adalah seperti ini. Anda bisa lihat, ini adalah fungsi V stop terhadap F secara linear. Karena V itu skalar ya, V itu konstanta saja. E itu adalah besar muatan elektron, di skalar saja. Nah, sehingga kalau kita kembali ke grafik yang tadi, ini kan grafik V terhadap F-nya, itu bisa kita tulis dalam bentuk A, F ditambah dengan B, itu enggak? Pakai regresi linear. Ya, jadi sebenarnya ditemukan itu titik-titik aja, ini titik yang hitam kalau Anda bisa lihat. Ya, sebenarnya yang ditemukan di data itu cuma titik pada gambar aja. Cuma karena ada data, kita bisa masukkan kalkulator atau Excel, kita pakai regresi linear kan? Dan kita pilih regresi linearnya yang linear, masih ingat ya, bisa nyambung ya maksudnya. Linear, Anda dapat garis yang warna hijau. Garis yang warna hijau itu akan bisa ditulis dalam bentuk AF ditambah dengan B. Nah, oleh karena itu kita bisa dapat A di situ akan sama dengan H dibagi dengan E. Ya, B itu akan sama dengan minus V dibagi dengan E. Artinya untuk analisis data begitu. Jadi kalau bisa kita lihat misalnya materialnya itu pakai nikel misalnya. Kalau nikel ditembakkan dapat data kan, oh kalau V segini V stopnya berapa, VF segini V stopnya berapa, dan seterusnya. Kita plot, kita bikin grafik, kita bisa perhatikan kan. Dan kalau Anda pakai data yang ada di gambar ya untuk mencari H dan V kan data di gambar ada ya. Ada kalau misalnya 8 di sini berapa kira-kira, ini memang agak susah ya, agak jelek sebenarnya, tapi kalau kita bisa kira-kira kita bisa dapatkan nilai A dengan B-nya. Kalau kita dapat persamaan tadi regresi linear, kita bisa hitung karena E itu kan muatan elektron ya. Anda tahu ya, E itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya. Dia ada nilainya. Anda bisa dapatkan H, Anda juga bisa dapatkan V. Nah, kemudian dari sinilah konstanta kemudian bisa muncul nilainya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Oke. Ada yang mau tanyakan? Mungkin terlihat sangat sepele ya, melihat elektron keluar, tapi ingat, elektron yang keluar itu artinya elektron yang punya energi potensial listrik. Kalau dia dikasih beda potensial, dia bisa bergerak. Ketika bergerak, maka kemudian akan muncul arus listrik.
Ya, kalau elektronnya cuma satu mungkin nggak terlalu signifikan. Cuma kalau a bunch of electrons, ini kan ada arus, ada ini segala macam. Gitu. Artinya ini sebenarnya seperti kita konversi ya, energi cahaya menjadi energi elektron. Tapi ingat ya, di sini kalau ada beberapa, kalau kita lihat di besarannya ya ada nanti dibahas. Nah, oke, untuk mendapatkan lebih dalam lagi konsepnya, kita ke soal. Bentar. Nah, ini kita ke soal. Ada mau balik dulu ke catatan tadi? Ya, Anda bisa balik dulu. Nanti kita akan bahas dulu soal untuk ini. Ada yang menanyakan? Jelas, kalau ada kita ke soal ya. Kita lihat soalnya bagaimana. Nah, oke, ini soal saya dapat dari Holiday. In a photoelectric experiment, ya, eksperimen fotolistrik, using a sodium surface, gitu ya, feeling good, kan, surface. Sodium itu maksudnya natrium ya, ini nggak perlu logam-logam segala macam, sodium surface. You find a stopping potential of 1.85, ya, volt for a wavelength 300 nanometer. Artinya kita tulis saja ya, VS1 atau phase stop 1 ya, itu 1,85 volt, itu ketika lambda satunya sama dengan 300 nanometer. Terus, a stopping potential of 0.820, 0,820 volt untuk panjang gelombang 400 nanometer. Lambda 2, 400. Nah, kita dapat informasi ini. Artinya, kalau kita tahu phase stop dengan lambda, semestinya hubungan antara mereka kedua pada persamaan fotolistrik, ya, kita tahu ya, tadi persamaan fotolistrik saya tulis ya, HF sama dengan Kmax minus plus V. Kalau kita masukkan, ya, ini akan sama dengan phase stop sama dengan H dibagi dengan S, E dikalikan dengan F dikurangi dengan V dibagi dengan begini ya. Untuk setiap indeks ya, jadi 1 atau 2 dia memenuhi persamaan ini. Ya, memenuhi persamaan ini sehingga kita bisa tulis persamaannya itu ya, kita mau cari yang A di sini. Kita akan punya di sini VE1 akan sama dengan H per E dibagi dengan F1 dikurangi V per E. Ingat, V per E ini tetap sama karena sama-sama sodium ya. Ya. Lalu ini saya ubah F-nya menjadi C per lambda ya. Kali E dikurangi dengan V dibagi dengan E. Oke? Nah, VS2 itu juga sama. Saya tulis langsung saja H kali C per lambda 2E minus V per E. Oke, yang mau kita cari adalah H. Yang kita nggak ketahui di persamaan ini H dan V. Oke? Artinya kalau kita mau cari H, ya kita hilangkan atau eliminasi V-nya ya. Ya, jadi kalau ini kita bisa dapatkan V per E itu akan sama dengan VS1 ya ditambah salah ya. Mohon maaf, ini biar bagus. Ini akan sama dengan HC per lambda 1E dikurangi VS1. Oke? Kita substitusi ini ke sini. Ya. Kita akan punya ini HC per lambda 2E minus HC per lambda 1E plus VS1. Nah, kalau kita atur-atur ya, yang HC ketemu HC, yang lain nggak ketemu HN, kita punya HC seper lambda 2 dibagi dengan E ya, dikurangi dengan seper lambda 1 sama dengan, ya Allah, sama saja ini ya, kita punya VS2 dikurangi dengan 1 ya. Anda utak-atik aja ya, utak-atik.
bersamanya. Sehingga Anda bisa dapatkan H akan sama dengan E kali VS1 minus VS2 per C kali, ini E ya, ini E, ini C ya, seper lambda 2 minus seper lambda 1. Nah, oke, coba Anda hitung. Sekarang, ayo. Yang di Zoom juga hitung ya. Yuk, coba hitung. Yuk, coba berapa? Satuannya jangan lupa ya. Anda perhatikan ya, di sini saya punya dua data kan ya, data VS1 dengan F, lalu kita bisa mencari H dengan V. Cara kedua ya pakai regresi linear. Jadi sehingga kita pakai dua data sama kan? Kalau kita punya dua titik pada grafik, kita bisa menentukan persamaan grafik. Pada saat saya kan begitu. Yuk, dikerjakan. Absennya sudah boleh dibawa ke depan. Saya aja yang situ. Oke, thank you. Reso belum ya, Reso? Yang di Zoom kalau udah ngitung bisa ya dikasih ke chat ya. Dapat David? Oke, tunggu dulu ya. Tunggu yang lain dulu. Coba chat aja. Kalian deh saya panggil-panggil. Helga, Helga. Helga yang mana? Oh Helga. Reso, oke, Rianda. Oh, Rianda. Alfa nggak masuk. Muhammad Al-Faruq juga. Sarul. Trinitati Bulan. Oh, Trinitati, oke. Angela Valentina Saputra. Oh, Angelina. Oke. Windy tadi izin katanya karena oh izin terlambat ya. Oh, berarti belum absen ya. Nanti ya Windy ya. Oh, berangkatnya travel juga atau diantar? Oh, Damri. Wah, ya ada Damri ya. Nah, saya lupa ada Damri. Livit pakai Damri juga atau travel? Damri juga. Bareng dong enggak? Oh, beda Damri ya. Ya udah sih, kenapa sih? Laisha ya. Yael. Oh, halo Yael. Minggu lalu enggak datang ya kalau nggak salah ya? Ya online ya. Michelle, halo Michelle. Terus Fabian Akmal, wah, sudah tadi lalu tidak hadir. Amanda, Insanimuna, Amanda. Oh, halo. Maulana Muhammad, Yusuf Asyari, oh ya, yang terlambat kemarin ya. Kelas. Lalu Alivia Indriati, oh Alivia. Aulia Yasifa, oh Aulia.
Sebenarnya nggak bisa membedakan sih orang pakai masker. Firdausi, Firdausi. Oke. Mardiah Salihat. Oh, kayak berdua emang double duo gitu ya? Enggak ada uangnya. Nesa Adinda. Oke. Rengga Mahendra. Stanley, oke. Saya skip aja. Muhammad Ali, Mufid. Muhammad Ali. Live with ya, sudah datang. Kristi. Iya, oke. Wafa Haska Fatin, oke. Eden ya. Angelica Heidi. Oh, itu Angelica, ini Angel Valentina. Angela. Oke, Feni Nur Sabina. Oh ya, Feni. Haliza Pintar Maya. Oh ya, Haliza. Maaya, kok Maya? Faiz Isra. Faiz ya. Winona. Oh ya, halo Winona. Anisaulia. Oke. Muhammad Farhan. Ya, cappuccino buatan ini bukan ya? Mahadewi Sukma Putri. Ya, oke, Mahadewi. Doni Akbar. Oh, Doni, oke. Amelia dan Fitriani. Amel, oke. Muhammad Naufal. Oke. Vanessa Abigail. Oh, Vanessa. Muhammad Bintang Ramadan. Oke, Bintang. Faisal Fatur Rahman. Oke, Faisal. Iswatu namanya. Oke, terakhir Tiara Sekar Putri. Oke, ini ya. Belum ya? Oke, jawabannya berapa? Berapa jawabannya? 6,592. Oke, jadi 6,952 kali 10 pangkat. Hah? Oke, 592. Saya tulis 592. 10 pangkat minus 34. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama? Oh, 659 tadi. Oh, oke, 6,6. Sama lah ya, 6,6. Pak, itu berarti saya salah nggak? Oh, ini yang di atas salah ya. Ini udah benar ya? Nah, ya. Betul, Billy. You're right. Saya yang keliru. Yang ini sudah benar ya, 2 kurangi 1. Yang ini 1 kurangi 2. Oke. Karena 2 itu lebih kecil dari 1, tapi lambda 2 itu lebih besar dibanding lambda 1. Jadi ini kecil kurangi besar, kecil kurangi besar ya. Jadi minus-minus hilang. Oke, terima kasih Billy. Saya yang keliru. Tapi jawabannya bisa benar. Berarti ya, Anda tidak masuk jebakan saya ya. Saya sengaja itu tadi untuk ngecek siapa yang ngantuk. Ternyata saya yang ngantuk. Ya. Yo. Ini ngapain ya? Dia chatnya chat ini ya, direct ya. Padahal saya tunjukin. Bisa lihat semua. Santai aja. Oke, ada yang jawab yang lain? Sama? Semua? Ada yang belum dapat? Hanya tinggal ngitung sebenarnya. Ya. Jadi ini. Oke, kalau tidak ada, ya seperti jawabannya cukup dekat ya. Karena kan 6,63. Saya tulis sebagai jawaban saja. 6,592 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Oke, kita lanjutkan yang B sekarang. Bisa nggak caranya? Anda mencari the work function. Anda substitusi saja nilai H ini ke persamaan yang di atas kan? Ya enggak? Anda pilih aja. Mau VS1 atau VS2. Ya, sehingga kalau misalnya Anda ambil yang untuk kasus 1 ya, maka Anda akan dapat V itu akan sama dengan H ya, HC per lambda 1 ya, dikurangi E kali VS 1 atau HC per lambda 2 dikurangi E kali VS 2. Nah, silakan sama saja. Bisa dibantu saya berapa hasilnya? Ya, ada substitusi ini H ke persamaan yang di atas ke sini nih. Bukan ke sini, mungkin biar bagus ke sini.
Sehingga hanya ada dapat, yang Anda nggak ada tuh V-nya saja. Jadi dikalikan dengan E-nya di sini hilang, jadi E dikali VS1. Mau sini atau ke yang kedua sama saja semestinya. Karena H itu didapat dari kita menyelesaikan persamaan di atas. Silakan, berapa? Ini pilih salah satu ya. Jadi jangan usah ditunda. Dan keduanya harusnya jawabannya sama. Sebenarnya saya menganjurkan Anda tuh motret tujuannya apa, biar Anda kebayang caranya, nggak cuma ngitung aja. Tapi kalau enggak juga apa-apa. Ya karena ini sudah saya kasih alurnya. Ya. Alurnya itu maksudnya ya oke, kita punya informasinya apa, kita utak-atik persamaannya apa, yang mana yang diketahui, lalu kita selesaikan. Sebenarnya begitu saja kan? Ya, hal pertama yang Anda harus benar-benar bisa, gitu ya, kalau mau mengerjakan soal-soal di fisika adalah ekstraksi data. Soal ini ngasih apa sih? Dan Anda harus punya mental bahwa tidak semua data yang dikasih itu bisa kita pakai juga. Ada nggak begitu? Tapi soal yang mudah itu ya data yang di-provide itu yang dipakai. Jadi pastikan Anda tahu, oh dia bicara soal faktor listrik. Persamaannya ya, yang itu. Jadi yang alur saya kan kasih data, oh ini bicara faktor listrik. Persamaannya yang faktor listrik itu, yang HF sama dengan Kmax. Atau yang VS sama dengan itu. Lalu analisis. Ya, apa? Kenapa saya selalu menyerahkan perhitungan kepada Anda semua? Ya, karena perhitungan sebenarnya adalah pintu yang paling terakhir. Saya mau pastikan Anda bisa. Karena nyesek kan? Ya nggak? Nyesek nggak? Kalau misalnya udah benar Anda ngitung, ini masuknya salah. Ya. Atau ngitungnya salah. Kan nyesek. Dan itu jeleknya ujian online. Makanya ujiannya luring. Ketika ujian luring, maka diambil. Dan kalau Anda bertanya, loh Pak, dulu ke kontatan kita dikumpulin buat apa? Itu sebenarnya kontatan nggak diminta. Kontatan itu adalah untuk memastikan bahwa Anda emang ngerjain. Anda nggak ini. Itu adalah salah satu titik investigasi dari prodi fisika aja. Nah, apalagi yang kalian temukan ya, kasus yang di kimia waktu itu ya. Kan ingat, itu kan nemu kan? Temu kalau jawabannya nggak sama. Yang penting kami tahu kalian tuh ngitung. Ya, tapi nilainya tetap, karena ketentuannya emang bukan lewat itu. Nah, kalau ujiannya luring, itu kertas yang ada coret-coret itu dikumpulin. Bisa jadi jawabannya emang salah, tapi kalau alurnya udah benar, datanya sudah diambil benar, ya dapatlah poin 2 dari 5, gitu. 2 dari 10. Kan nggak 0-0 amat. Iya. Itu bukan menyinggung ya. Maaf, bukan maksudnya seperti itu. Tapi Anda lebih akan banyak diuntungkan kalau ujiannya luring. Oke, berapa hasilnya? Berapa hasilnya ini soalnya?
Oke, berapa? 3, kali 10 pangkat minus 19 joule ya. Ada yang jawabannya berbeda? Nah, sekali lagi, kemampuan berkalkulator Anda itu juga harus diasah ya. Karena ternyata kalkulator juga tidak semudah itu dipakai. Dapat jawabannya sama atau ada yang beda? Saya belum itu ya, sengaja. Karena saya mau berhenti di hitungnya aja. Sama? Jawab sama? Oke. Ada yang beda? Oke, jawabannya kira-kira segini lah ya. Sekitar 3,69 joule. Lalu kita jawab yang C sekarang. Berapa cut off wavelength-nya? Cut off wavelength atau panjang gelombang cut off atau panjang gelombang ambang itu didapat ketika PS ketika lambda 0 itu sama dengan 0 ya. Ya. Jadi namanya cut off itu adalah ketika potensial stopnya sama dengan 0. Kalau Anda masih ingat tadi. Ya. Jadi kalau kita substitusi, kita akan punya HC per lambda 0 kali E akan sama dengan V besar dibagikan dengan E, sehingga kita akan punya lambda 0 akan sama dengan, maafkan, ini bisa kita coret, HC dibagi dengan nah. Oke, Anda bisa hitung. Ya, pengertian dari cut off tadi ya, ketika phase stopnya sama dengan 0, jadi kita tinggal utak-atik kolak-kalik dari persamaannya saja. Ya, lalu tinggal dapatkan. Oke, satu hal sebelum dihitung. Apa sifat L0 berarti? Apakah dia lebih besar dibanding lambda 2 atau lebih kecil dibanding lambda 1? Atau di antara lambda 1 dan lambda 2? Kira-kira gimana? Kira-kira? Lebih besar dari lambda 2 ya? Logikanya gampang saja. Phase stopnya turun, lambdanya naik, betul? Ya, artinya kalau 0 itu kan lebih kecil dibanding phase 2, betul? Maka semestinya lambdanya lebih besar dibanding lambda 2. Oke, itu aja. Saya stop di sini pembahasan soalnya ya. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Anda selesaikan soal ini untuk dapat ininya. Tapi yang jelas seperti ini. Beginilah bagaimana salah satu contoh dari efek fotolistik muncul. Soal yang lain mungkin berarti bisa jadi dalam bentuk grafik. Anda dapatkan persamaannya pakai regresi linear. Anda hitung A dengan B. Ya, tapi soal yang lain nggak jauh-jauh beda dengan bentuknya seperti ini. Cari cut off, cari V, cari apa, ya. Tapi tentu saja, ya, the world of soal, ya, itu luas sekali. Oke, sudah ya. Kita akan kembali ke pembahasan kita dulu. Ya, kita kembali ke pembahasan kita dulu sedikit. Ya, kita masih ada 20 menit. Nah, ini kita tadi belajar ya satu, efek fotolistik. Bahwa ada elektron disinari cahaya, dia akan muncul. Satu lagi yang kita pelajari adalah bahwa setelah kita punya ekspresi tentang energi, ya, maka di sisi lain kita juga punya elektron, foton itu juga pasti punya momentum. Ya. Momentum foton ya sama saja, dimensi dari momentum itu sebenarnya sama saja dengan energi dibagi dengan C. Ini saya keliru ya.
Ini bukan E tapi T. Jadi dimensi dari momentum itu adalah energi dibagi dengan kecepatan rambat. Karena kecepatan rambatnya itu adalah C, kecepatan geraknya adalah C, maka energinya adalah H dikali F, maka momentumnya adalah H dikali F dibagi dengan C, atau HC per lambda dibagi dengan C, sehingga akan sama dengan H per lambda. Nah, sekarang kalau memang foton atau gelombang elektromagnetik atau cahaya di sini punya momentum, maka semestinya dia akan berkelakuan sama seperti benda-benda yang punya momentum yang lain. Yang pernah kita pelajari di fisika 1, yaitu tumbukan. Nah, oleh karena itu, kemudian Pak Compton di sini, Pak Arthur Compton, itu bikin sebuah percobaan. Yaitu, kalau ada X-ray, gelombang elektromagnetik di sini, ditembakkan atau dibenturkan atau ditembakkan ke sebuah benda, nah di situ T, ya bendanya kan, ya kalau namanya benda kan tersusun dari elektron, proton, dan ada kosongnya juga kan, maka akan terjadi hamburan ke segala arah, bergantung kepada apa yang ditabrak oleh foton tersebut. Ya, ada yang lurus tembus kan, ada yang nembus lurus, karena dia tidak menabrak apapun pada benda tersebut. Ada yang terhambur sudut V, baik itu sudut V-nya kecil maupun sudut V-nya besar, karena kan ke segala arah ya. Nah, cuma kita bisa deteksi, jadi yang dilakukan oleh Pak Compton ini, dia deteksi untuk bukan sudut tertentu, apa yang terjadi dan apa yang ditangkap oleh detektornya. Nah, yang ditangkap itu bentuknya seperti ini. Jika V sama dengan 0, maka yang ditangkap cukup cuma satu panjang gelombang saja. Jika diperbesar V-nya, maka akan teramati dua panjang gelombang. Yang puncak ya, kalau panjang gelombang. Ini kan intensitas puncaknya kan artinya intensitas yang paling tinggi ya, itu kayak sama. Ada dua. Yaitu yang lebih besar lambdanya dengan lebih kecil. Sehingga dia membentuk beda lambda. Nah, ini oleh Pak Compton dilihat bahwa ketika suatu benda menubruk sesuatu dan terhambur pada sudut tertentu, ya, maka panjang gelombang yang dimiliki oleh gelombang yang dihamburkan itu berubah. Nah, kalau Anda lihat di sini di V yang berbeda, yang makin besar, panjang gelombangnya teramati ada dua. Kalau Anda perhatikan, yang kiri, yang dekat dengan 70, itu persis sama seperti yang V-nya sama dengan 0. Atau sama seperti lambda ya. Di sini lambda nih, ini lambda. Ya nggak, Anda lihat ya, sama ya, di 70 lebih ya. Atau ini cahaya datang. Sedangkan yang di lebih besar di sini adalah lambda aksen, dan lambda aksen. Semestinya ya, kalau misalnya pun ya gelombang elektromagnetik bisa memberikan intensitas, semestinya panjang gelombangnya nggak berubah tuh. Karena kalau panjang gelombangnya berubah, artinya momentumnya berubah, artinya energinya berubah. Mau bertambah panjang atau bertambah atau berkurang, yang penting berubah kan. Kalau berubah, artinya ada yang berubah momentumnya, ada yang berubah energinya. Kalau ada perubahan momentum dan perubahan energi, ada sesuatu yang diberikan atau ada sesuatu yang diambil kan? Artinya ada interaksi antara foton yang ditembakkan dengan yang ditabrak. Ya, yaitu ada tumbukan. Selama ini kan kita berpikir enggak, ya cahaya ditembakin ke benda ya udah, mau diserap atau dipantulin itu ya. Tapi ternyata yang dipantulin atau dihamburkan itu panjang gelombangnya berubah. Artinya ada energi yang berubah. Kemana hilangnya? Nah, oleh karena itu kemudian inilah yang menyebabkan si Pak Compton ini dapat Nobel di 1927. Cuma kebetulan di 1927 nggak cuma dia bagi dua. Kalau Nobel kan bisa gitu ya. Kalau di saat tahun itu ada dua breakthrough besar, ya bisa jadi dua-duanya dikasih Nobel tapi dibagi dua. Beda kayak Einstein kan sendirian ya. Kalau tadi kan Einstein sendirian bisa. Kalau dulu, kalau yang baru-baru itu bisa jadi lebih dari 2 orang bahkan 4 atau 5 orang
Bahkan ada dua yang berbeda itu. Ada pembagiannya juga ditentukan. Ada yang makanya misalnya price-nya dibagi dua, tapi yang setengah ini dibagi lagi bertiga juga ada. Kalau Anda melihat ya di ini. Jadi the Nobel Prize is 1927 was divided equally between Arthur Holly Compton versus discovery of the effect after him ya. Pendek ya. Pendek itu loh. Kenapa kamu dapat Nobel? Ya, saya menemukan efek nama saya. Efek Compton. Ya, makanya cita-cita saya yang paling besar dulu ya besarnya namanya mimpi ya. Kayak nanti ada besaran yang satuannya bogi gitu loh. Jadi misalkan kalian nanti udah punya anak atau punya cucu terus lagi belajar fisika, kamu lagi belajar apa? Ini, ya nih lagi nyari berapa bogi ya ininya. Oh ini dosen kakek ini, gitu. Dosen nenek ini dulu gitu. Tuh, nenek belajar sama ini si bogi. Iya susah ini emang. Material ada bogi-boginya itu susah gitu. Terus ngomong, iya dulu tuh sok lucu sih dosen itu, ya susah banget. Ya mesti saja gitu ya. Kayak misalnya nyebut berapa ampere, berapa apa, terus kayak tiba-tiba menyebut ya, berapa bogi gitu. Ya, misalnya tiba-tiba apa terus jadi barang terus Anda beli ke semua apa nih? Mau beli yang berapa bogi Pak? Gitu. Satu aja udah pusing ya. Gitu. Ya itu ya. Nah. Apa yang terjadi dengan efek ini? Kan tadi yang diamati seperti itu ya, yang kita mau cari ini. Ya, kita mau amati sekarang apa yang diamati oleh Pak Compton ini. Secara teoretik kita bisa gambaran Compton itu adalah tentang kekalan energi dan kekalan momentum. Kita bayangkan ada elektron, ya, lalu dia ada di pusat suhu koordinat. Oke, ini saya gambar bulat besar itu maksudnya bukan elektron besar ya, ini biar ilustrasinya lebih mudah saja. Lalu ada foton datang. Tentu saja karena foton datang dengan frekuensi tertentu dan panjang gelombang tertentu, ya seperti itu. Saya gambar dia seperti ular begitu ya, maksudnya biar menggambarkan dia itu gelombang foton. Ilustrasi saja. Ya, awalnya elektron itu diam, ya, diam di situ ya. Apa elektron diam, nggak ada kecepatan, dia hanya di posisinya saya letakkan di kuadrat ini. Kemudian ada foton datang menumbuk dia. Ya, di awalnya ya, saya salah. Ini sebelumnya tuh salah ini. Nanti juga lihat. Nah, setelah dia menumbuk, somehow fotonnya pergi ke atas sana, elektronnya pergi ke bawahnya dengan kecepatan tertentu. Phi dan theta itu besaran sudut ya, jadi artinya dia sebarang. Kita bisa tentukan berapa saja tergantung phi dan theta-nya nanti. Lalu F aksen dan lambda aksen maksudnya apa? Setelah tumbukan, ada energi yang diberikan pada elektron dari foton, sehingga foton kehilangan energi, sehingga energi tersebut dimanifestasikan atau berubah menjadi energi kinetik dari elektron. Ya. Jadi kayak tumbukan biasa. Anda masih ingat tumbukan 2 dimensi, tapi diganti satu bendanya itu bukan benda biasa, tapi foton. Nah, oke. Sehingga ini sebelumnya begini ya. Kalau kita bicara soal kekalan energi dari foton, ya. Ya, jadi yang sisi kiri ini sebelum ya. Ini sebelum. Ini setelah. Energi foton sebelumnya, energi sistem sebelum itu hanya foton saja sebesar H dikalikan dengan F, oke? Sedangkan energi setelahnya adalah H dikali F ditambah dengan energi kinetik dari elektron yang bergerak. Ya, karena ini relatif fisik kita bisa bayangkan. Maka energi kinetik foton akan sama dengan gamma min 1 MEC kuadrat. Dan yang lain adalah seperti ini. Ya, lalu kita bagi semua dengan C. Ya. Kita bagi semua dengan C. Sehingga HF dibagi dengan C akan sama dengan H per lambda. HF aksen adalah H per lambda aksen. Ini C-nya hilang 1. Jadi ini C hilang 1 bukan salah ya. Tapi saya bagi dengan C. Oke. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kita simpan sebagai persamaan 1 ya. Saya mau ngapain sih sebenarnya? Nggak jelas banget. Ya, lalu ini kekalahan energi. Kalau kita anggap di sini dia tidak ada gaya luar, dia internal saja, artinya momentum berlaku ya. Nah, karena ini 2 dimensi, maka ada 2 persamaan momentumnya untuk ke arah sumbu X dan sumbu Y. Anda lihat sekarang ya. Sumbu X ya. Sumbu X ini sebelumnya, yang di kiri itu sebelumnya, sebelum sama dengan setelah.
Sebelumnya kita set foton kita hanya ke arah sumbu X saja. Sehingga dia muncul sumbu X H per lambda. Oke. Kita akan selalu bisa memilih seperti itu. Jadi gini, dari manapun datanya foton kita bisa putar koordinatnya. Oke, paham? Kita bisa putar koordinatnya, kita atur seolah-olah si foton itu datang dari sumbu X negatif menuju sumbu X positif. Oke? Karena koordinatnya bisa diputar saja, bebas. Jadi kita set seperti ini. Kalau misalnya Pak, kalau dari miring gimana? Ya, kita selalu bisa transformasi koordinatnya. Ya, oke, bisa dibayangkan ya. Lalu setelahnya, Anda bisa lihat di sini, yang foton itu ada komponen X, ada komponen Y. Yang elektron juga ada komponen X, ada juga komponen Y. Yang komponen X-nya otomatis adalah H per lambda momentumnya. Kosinus V ya. Kosinus V, karena ke sini. Ya, ini P foton X, ini P foton yang Y, ini P elektron yang X, ini P elektron yang Y. Lalu kekekalan momentum untuk foto elektron itu gamma ME kali V ya. Ingat, Anda bisa lihat persamaan ini ya. Momentum untuk relatif fisik. Kosinus theta ya, karena theta di sini. Begitu pula dengan sumbu Y-nya. Sebelumnya dia nol ya, karena tidak ada momentum foton ke arah sumbu Y, tidak ada sistem sama sekali, sistem elektronnya diam, fotonnya hanya ke arah sumbu X saja. Untuk setelah temukan ada PFY dikurangi PEY. PFY dikurangi dengan PEY. Nah, lalu ini kita kasih nama persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, persamaan 3. Ya, bisa diangkat ya alurnya. Nah, sederhananya apa? Setelah itu kita selesaikan saja 3 persamaan ini. Ya, sebenarnya kita selesaikan aja sederhananya. Saya akan turunkan ya. Oke, saya akan turunkan. Sebenarnya kalau Anda lihat slide, Anda sudah dapat jawabannya. Cuma ada yang keliru. Saya akan coba turunkan di sini. Kita punya persamaan 1 di sini, persamaan 2, dan persamaan 3. Pelan-pelan kita lihat ya. Dari persamaan 3, ya, dari persamaan 3 kita lihat, kita bisa tulis dalam bentuk H per lambda aksen sin V. Saya pindah ruas ya. Gamma ME V sin theta. Ya, kita bisa ambil. Lalu kita ambil kuadratkan, kita kuadratkan. Kita kuadratkan, kita akan punya H per lambda aksen kuadrat sinus kuadrat V sama dengan gamma ME V kuadrat kali sinus kuadrat theta. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 4. Oke, dari persamaan 2 sekarang ya, pelan-pelan kita kumpulkan yang ada H-nya. Jadi kita punya H per lambda minus H per lambda aksen cosinus V sama dengan gamma ME V cos theta. Lalu kita kuadratkan juga. Ya, kita kuadratkan juga. Ya, kita kuadratkan pelan-pelan, berarti kita punya H kuadrat, ini saya tulis begini aja ya. Sama aja ya. Dibagi dengan lambda kuadrat, atau saya tulis satu aja ya. Sama saja kayak di atas deh, biar nggak susah. H per lambda kuadrat ditambah dengan H per lambda aksen kuadrat cos kuadrat V minus 2 H kuadrat ya. Dibagi dengan lambda aksen cos V sama dengan gamma ME V kuadrat cos kuadrat theta. Nah, kita ambil ini persamaan 5. Lalu kita jumlahin 5 dengan 4. 4 ditambahkan dengan 5. Nah, triknya apa? Kenapa saya kuadratkan? Karena kita punya sin kuadrat dan cos kuadrat. Kita tahu sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan 1. Salah. Ya, jadi kalau kita jumlahkan, kita akan punya H per lambda kuadrat ditambah dengan H per lambda aksen kuadrat cos kuadrat V
ditambah H per lambda aksen kuadrat sin kuadrat V dikurangi 2H kuadrat per lambda aksen cos V. Tenang ya, nanti ada nggak akan disuruh menurunkan, ini sekali saja. Daripada saya langsung, ya ini hasilnya, kan ya, memang saya pesulap gitu ya. Ya, ini hasilnya. Ya kalau pesulap atau acara masakan itu kan, kita oven, kita ini tiba-tiba, ya ini pemirsa, ini enggak situ ya. Ya, kita dapat ini akan sama dengan, ya kalau kita jumlahkan hasilnya, ya gamma ME V kuadrat saja ya. Begitu pula yang ini ya. Oke. Ini kan sin tambah cos itu kan jadi 1, sisanya tinggal diam saja. Ini juga cos ditambah sin sama ya. Jadi akan sama dengan H kuadrat per terlalu dalam. Berarti apa saya hapus ya? Ini saya hapus. Maksudnya ini saya langsung saja. Anda lihat di sini. H per lambda aksen kuadrat cos kuadrat V ditambah dengan H per lambda aksen kuadrat sin V itu kan hasilnya H per lambda aksen kuadrat saja ya. Ini saya ulangi lagi. Saya tarik ke sana deh. Minus 2H kuadrat per lambda aksen cos V. Ya Allah. Gamma ME kali V kuadrat. Ini ya. Oke. Ya. Oke, ini saya simpan dulu. Kita simpan dulu sebagai persamaan 6. Oke, agak panjang. Oke, bisa diikuti semua. Nah, sekarang kita lihat persamaan 1 ya. Kita lihat persamaan 1. Kita lihat persamaan 1, kita punya H per lambda. Kita samakan ya, kita kumpulkan dulu H min lambda. Lalu ME ini kita bongkar. Jadi kita punya ME dikali dengan C akan sama dengan gamma ME dikalikan dengan C. Nah, lalu kita kuadratkan. Juga. Kuadrat. Nah, kita akan punya H per lambda kuadrat. Ya bear with me ya. Ditambah dengan H per lambda aksen kuadrat dikurangi dengan 2H kuadrat per lambda aksen. Ya, karena ini kuadrat ditambah dengan ME kali C kuadrat ditambah 2 dikali H minus lambda minus H per lambda aksen ME dikalikan dengan C. Kemudian gamma ME dikalikan dengan C kuadrat. Ini persamaan 7. Nah, nanti 7 dikurangi dengan 6. Nah, di sini lihat, Anda punya H kuadrat, H per lambda aksen kuadrat. Anda juga punya H kuadrat, H lambda kuadrat. Jadi kalau misalnya 7 kita kurangkan dengan 6, maka yang depan ini hilang ya. Jadi sisanya tinggal minus 2 H kuadrat per lambda aksen. Ini minus 7. 6-nya di sini ada minus juga. Jadi minus itu plus. Kalau saya keluarkan minusnya itu jadi punya 1 minus cosinus V, oke? Oke, ditambah ya MEC masih ada, di sini udah nggak ada apa-apa, berarti kita akan punya MEC kuadrat. M itu massa elektron ya, jadi massa saja, bukan M dikalikan E ya, jadi hati-hati. Ya, ditambah dengan 2 kali H per lambda minus H per lambda aksen MEC. Ya. Nah, lalu gamma MEC kuadrat dikurangi dengan gamma MEV kuadrat. Ya. Anda bongkar ya, Anda bongkar aja. Jadi kalau gamma
kuadrat itu kan 1/1 minus V kuadrat per C kuadrat. Atau saya bisa tulis C kuadrat per C kuadrat minus V kuadrat. Sehingga gamma ME V itu akan sama dengan kuadrat ya. Aduh. Repot juga ya. Ya, gamma ME V. Ya, gamma ME V kuadrat artinya C kuadrat per C kuadrat minus V kuadrat dikalikan ME kali V kuadrat. Atau ya kalau kita pisahkan, di sini ada V kuadrat kali ME kuadrat. Ya, kalau gamma MEC kuadrat itu sama ya. C kuadrat per C kuadrat minus V kuadrat. Bear with me ya, sebentar ya. Saya agak ekstrak. Ada jam 1 praktikum udah selesai? Ya, sebentar ya, ini tanggung ya. ME kuadrat. Artinya kalau ini dikurangi ini, ya, itu sisanya tinggal MEC kuadrat. Ya, kalau ingat ya, lihat saya kotak ini. Jadi kalau gamma MEC kuadrat dikurangi gamma MEV kuadrat, itu sisanya adalah ME-nya masih ada ya, ME kuadrat tentu saja. Yang ini C kuadrat dikurangi V kuadrat kan? Tapi sama seperti penyebutnya. Nah, sisanya tinggal C kuadrat kan? Jadi ME kali C kuadrat saja. Ya. Ya. Atau saya tulis MEC kuadrat. Oke, bisa diikutin. Sehingga di sini saya langsung tulis ME kali C kuadrat. Oke, sedikit lagi. Ini bisa kita coret ya. Ini sama nih. Kita coret. Ya, kita bisa coret. Saya pindah ke halaman selanjutnya ya. Biar lebih rapi. Karena ini biar cukup maksudnya. Saya pindah ke selanjutnya. Saya tulis ulang. Minus 2 H kuadrat lambda lambda absen 1 minus cosinus V ditambah dengan 2 kali H per lambda dikurangi dengan H per lambda absen kali ME dikalikan dengan C sama dengan 0 ya. Ya enggak? 0. Oke. Nah, ini yang H dan 2 kita bisa coret. Oke, semoga bisa mengikuti. H dicoret, ini 2-nya sudah hilang, hanya sudah hilang. Lalu kita yang sisi yang ini saya kasih ke sisi kanan. Jadi kita akan punya 1 lambda dikurangi 1 lambda absen kali ME C. Itu akan sama dengan H per lambda lambda absen 1 minus cos V. 1 lambda kali lambda absen itu akan sama seperti lambda absen dikurangi lambda dibagi dengan lambda lambda absen ya. MEC ini H per lambda lambda absen 1 minus cos V. Nah, Anda bisa lihat di sini sama-sama lambda lambda absen bisa kita coret. Lalu kalau kita arrange, lambda absen dikurangi lambda akan sama dengan H ya, per massa elektron dikalikan C 1 minus cosinus V. Ini yang kita sebut perbedaan lambda yang terjadi. Ini saya turunkan kenapa? Karena ini nggak ada yang fancy. Ini cuma masalah aljabar biasa kan? Ya, momentum X dengan Y saya samakan, strateginya saya kuadratkan biar sinusnya hilang gitu ya. Nanti kalau kita sudah punya lambda dan lambda absen dan V dan segala macam, kita bisa cari tetanya dengan mudah. Kita substitusi persamaan ke sebelumnya, ya kan? Ya. Cukup ada satu kali mengetahui saja, tidak perlu ini. Jadi ini ada sedikit keliruan kayaknya di slide saya ya. Saya sepertinya nggak salah ya. Sudah benar. Ya, seperti slide yang tahun lalu yang salah. Tapi ini sudah benar. Kebalik ya. Kebalik ya, maaf. Ini saya salah betul. Kebalik saya.
Ya, jangan. Bukan kebalik lagi tuh. Hati-hati. Kalau kebalik lagi nanti kalian yang kena. Ini lambda absen dikurangi dengan lambda ya. Nah, lambda absen tadi lebih besar dibanding lambda. Kalau lambda lebih besar artinya momentumnya lebih kecil kan? Ada yang berkurang. Kan sama. Nah, maka kemudian karena cos itu tidak punya dimensi, ya makanya kan ini nggak ada dimensinya ya. Sehingga H per MEC H per MEC itu akan punya kita sebut sebagai panjang gelombang Compton. Oke, saya mungkin sampai sini dulu. Besok kita akan review sedikit sambil kita akan mengerjakan soal ya tentang ini. Ya, setelah itu kita lanjutkan sampai selesai. Terakhir adalah tentang de Broglie, dan saya sangat berharap ya yang ada di Zoom dan di sini juga Anda bisa hadir semua besok. Karena besok benar-benar pertemuan terakhir bagi kita. Ya, yang di kelas. Jadi saya sangat berkeinginan untuk kita bisa berfoto bersama. Ya, luring. Jadi Anda semoga sama-sama sehat. Anda ini ya, atur waktunya segala macam. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di besok. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.